Po. Gerung, Po. Jerit sedikit. Jerit. Merung. Sikat, Po. Sih disuruh main goblok. Nah, Lagi, Po. Teriak, Po. ya Allah. Lu ngapa nangis udahlah. Biarin masalah itu, lu ngeliat HP mulu dari tadi. Dia main sama siapa sih lu? Udah, Po. Udah. Ini baru lu injek. Gua nangis dari tadi. Ya udah lu sabar. Lah emang kenapa nangis, Po? Udahlah, Po. Udah. Gua ketabrak ya. Ya lo kenapa nangis? Udah nggak usah nangis terus. Ntar juga masalah ini bakal usai, Po. Kenapa, Hip? Nggak tahu gini dia. Po, kenapa lu? Udahlah, Po. Lap dulu. Satu-satu. Lu banyak air matanya masalahnya itu. banyak air matanya. Ntar enggak, jangan, biar gua aja. Diam. Yang kenceng, Po. Diam dulu. Woi, gua tonjok. Yang kenceng. Takut ya. Lu diem aja. Diam dulu, udah ikhlas. Nah, Nah, biru. udah. Dah. Kenapa sih? Lu kenapa sih, Po? Nangis dari Kemarin gue liatin. Sedih mulu. di CCTV gua lihat. Kenapa gua? Ya Allah. Kenapa sih? Kenapa? Lu dapat kabar dari adek lu? Enggak, ini ada yang lebih sedih nih. Apa yang lebih sedih dari adek lu? Kayaknya udah paling sedih. Kayaknya udah paling sedih dah. Gua nonton ini film. Apa? Film. Miracle in Cell Number 7. Perayaan Mati Rasa belum tayang. GJLS juga belum tayang. Habibie Ainun. Ini film tentang kehilangan gitu. Film tentang kehilangan. Titanic, Jumanji, Squid Game, Jurassic Park. Apa? Godzilla vs Kong. Kenapa lu pada ngapa? Kan nebak goblok. Film apa? Film apa jawab? Nenekku berak tak cebok lagi. Film Nenekku berak tak cebok lagi. Jawab buruan goblok. Cepet lama bang. Buruan jawab. Nah, biar Film nangis apa? ya. Film apa? Hachi. Hachi. Haji. Emang Hachi sesedih itu? Ya dia Coba lihat. Dia nontonnya begini, potongan TikTok. Nonton film di potongan Agak. TikTok. Ya Drama Allah. Cina. Lu nonton drama Cina TikTok. Ya Allah. Oh, yang itu ya? Yang nggak bisa apalagi harus di... Iya, yang harus nggak bisa berlangganan ya, harus berlangganan. Yang Abang, misalnya dia dulunya miskin, terus jadi kaya, kaya. terus yang ceweknya akhirnya ngelihat lagi, oh kok dia sekarang jadi kaya, Iya. mau balik lagi. Akhirnya nggak mau balik lagi, gitu-gitu ya. Lu nonton yang itu? Iya. sedih banget karena nggak pernah sampai. Nggak ada lah. Emang nggak ada. Nggak Itu ada cuma lah. intronya doang. Lu kenapa, Gen? Ehsan dan Akhtar. Kakak beradik yang semoga akur sampai besar. Amin. Amin. Jangan seperti bapaknya. Udah masuk, Mah. Patah banget, Bang. Lu bukan nangis, Bang. Udah masuk, Nangis Bang. juga. Di kantong ini cuma. Oh, di kantong. Iya. Kayak terlalu sembarangan loh, Mas. Kesini. Udahlah. Gue di mana? Oh, dia aneh-aneh banget. Gue di mana? Sini. Sini gue. Po, lu sini, Po. Lu sini, Po. Nah, Devanos itu. Ya. Harus hati-hati, Dev. Situ. Ah, di mana gua? Situ ya. Kembali kali. Lu sini, Gen. Ah, perasaan Di sana.
Lu sini, Mai. Iya, bintang tamu. Bintang tamu sini. Iya, gua sini. Goblok, kasihan Devano itu. Dia belum sempat dijawab. Dia belum sempat tanya-nanya udah pulang. Gua berenang, dia udah pakai baju renang. Udah, Po. Belum duduk. Ya, perayaan mati rasa 29 Belum. Januari. Jangan langsung sabar, lah, Pak. jangan langsung. Langsung lah. Kalian ngapain kesini? Iya, kalian ngapain kesini? Kita mau promo ini drama Cina. Bukan. Devano cocok tapi main tuh. Iya. Jadi anaknya biasa. Kalian ngapain kesini? Gak tahu lu suruh masuk. Oh, mau nyari ini, nyari talent. Nggak, lupa cerita anjing. Lupa cerita lu anjing. Kagak didengerin ya brief dari Regen ya. Gue juga lupa. Bingung. Kita mau nyari talent. Nyari talent. Mm, Talent buat apaan, Mas? buat Band. Band. Acara band. festival band. Band. Umay mulai nyuruh Rispo Itu acting udah- macem-macem. Acting silat. Itu apa saja, Bu? Acting silat. Acting silat. Siap, Bu. Silat. Acting silat. Enggak, ini emang mau nyari. Nyari anak band tapi Anak band, pengen tapi ngetes pengen jago acting. Pengen Anak band yang jago acting. Lu briefingnya sama ini nggak masuk. Ini baru nyampe skripnya. Acting yang anak band. Anak band yang jago Jago silat. silat. Ayo, Po. Satu, and dua, action. Action. Woi. Ada orang dari samping. Ada Mau samping, ngebacok Mon. lu. Anak band yang apa lagi, Mai? Anak band yang band Pokoknya ya. harus anak band. Iya, anak band. Anak band kaget ngelihat setan. Anak band kaget lihat setan. Lagi main One. gitar sekarang. Oke, action. Action. Ceng, 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 ceng. Ah. Satu lagi, satu lagi. Anak Siap. band kaget di DM teman-teman artis. Anak band kaget di DM teman-teman artis. karena kok Kenapa minjem lagi ngeband buka DM? ya Makanya, lu vokalis, kan gak megang apa-apa. Lihat DM dari Nggak megang teman-teman apa. artis. Jadi lu vokalis ngeliat lirik, terus tiba-tiba ada pop up DM. DM-nya apa kira-kira DM-nya? DM-nya, Po ini bener. Gitu aja, DM-nya gitu doang. Po ini bener, gitu aja. And action. Klinting, klinting, klinting. Semua. Ada senyumnya. Gitu aja. Gitu-gitu Gimana? aja. Keterima nggak? Keterima tidak anak band? Nggak keterima. Anak band mah kayak mereka nih anak band. Iya, mereka bertiga. Wah, kalian gue tahu ini Gen. Apa? Ini mah pemain film Perayaan Mati Rasa Gen. Hah? Umay, Devano, Iqbal, Salah. Salah dong, bukan. Bang Randy. Loh, jadi ini pemain film Perayaan Mati Rasa? Iya. Yang tentang kakak beradik itu? Betul. Wah, Cocok dong. cocok Cocok. dong. Wah. Kita udah benar-benar. Enggak gua doang yang punya. Iya, gua juga Ini cocok punya dong. kakak ade, ini Iya, punya kakak iya. ade. Tapi kan yang berantem cuma lo. Bukan berantem, cuman ini apa namanya? Oke, kita langsung aja. Kembali lagi di Gajah Show, ready to go? Sikat! Kami senang semua gembira. Mari kita tertawa. Sebarkan gembira berangkat. GJLS di sini nikmati ramai-ramai. Gokil ya, Umay. Kita terakhir ketemu pas kapan? Umay itu pas Syuting GJLS. syuting GJLS. Iya, Gokil. syuting GJLS kan GJLS ceritanya dari Nggak usah Nggak usah diceritain, May. Fokusnya di lu dulu. Lu aja nggak baca masih ceritain kan sih lu Gua doang. aja baru datang langsung suruh tendang-tendangin. Jangan diceritain dulu. Ya ntar ada lah. Ada. Tapi Mai, lu nih berarti film keberapa nih Mai? Perayaan Mati Rasa ini? Ngedirect. Ngedirect. Kalau ngedirect film panjang ketiga. Film panjang 3. Sebelumnya Panjang film ketiga. pendek. Sebelumnya ada beberapa film series pendek, ada ngerjain series-series juga, udah ngajak komedian cilik ini sebagai pemain juga, tapi nggak selalu ditolak. Nggak Selalu ada, ditolak. nggak ada. tiga kali ditawarin sampai yang ini tayangnya kapan ya? Setelah 19 kali ya?
Enggak, ini Juni. Kelamaan, promo Januari. Kelamaan. goblok. Jadi Apa? Minggu depan, minggu depan. Nggak ada stok, kita juga nggak ada stok. selalu ditolak sama Bang Hipji, padahal pengen banget dia main. Kenapa sih lu nggak mau main di Mau, film yang gua baru? mah. Gue setelah nonton Jadwalnya. Pantas Aku Berhijab, gue chat lu kan, lucu terus Bang Hip. Iya. Disupport banget lu, tapi kenapa lu nggak mau? Gua Mau, ada main, gua. gua film pertama main. Thank you, Pak. Gua mau, Mai. Ayolah, Gua kapan mah nggak emang? pernah diajak malahan. Iya, lu mah mahal banget, Gen. Enggak, gua kalau temen mah santai gua. Gope ini mah. Kalau sembuh enggak lah, nggak mungkin lah. Iya. Jadwalnya kali Mai, nggak cocok Mai. Coba tanggal berapa, Mai? Tanggal berapa coba? Coba. Lu? Tangga. Mana HP gua? Nggak usah ditembak gitu. Iya. Enggak, emang lu film berapa deh? Iya. Gua mah aman sama Umay mah. Berapa Gua bilang, sesin? Sesin nggak berapa? usah, ada sesin-sesinan kalau gua nggak ada Sehari sesin. berapa? Sehari, Sehari. per day. Sehari santai lah gua. Ya, berapa? Sebulan. Nggak usah, gua nggak enak lu jadi. Ya, nggak berapa maksudnya lu biar kita berapa? tahu masalahnya di jadwal atau di budget Iya, gitu. lu Biar kalau- clear di sini. Lu berapa lah? Nggak Ya usah udah lu apa. berapa ayo gua Mai. Bener ya? Bener ya? Bener ya? Deal ya, berapa Iya. aja ya? jangan 300 berapa aja, suruh ke Bang. rumah acting depan lu. 300 suruh ke Jangan rumah. 300 Cuma suruh banget, acting Mai. aja dia. Mau enggak lu kayak gitu? Aman, udah 300 banget Kalau lah. misalnya main film tapi nggak ada kamera, nggak Iya. direkam. Ya ngapain? Ya acting depan rumah aja. Gope budgetnya. Kan lu berapa aja Umay katanya? bilang nangis sih lu. Nangis. Ketawa Hip. 300 mau nggak? Nggak tayang. Cuma di rumah. Kamera HP juga enggak. Enggak. Ya buat apa dia buat apa? Ya buat Ya biar hibur lu. happy. Iya. Nemenin makan malam apa keluarganya Ya gitu. Allah, doang. gitu banget. Gua sekeluarga besar. Ya enggak, paling dia sama adenya, sama bapaknya gitu. Ya kalau Mau itu mah nggak? jangan 300 lama ya kalau kayak begitu. Ya gope. Ya Mau udah lah. nggak? Gope ya, bener ya. Ntar, Mai. bener Beneran, ya. Mai. Beneran, lu videoin ke gua aja, kirimin ke gua. Lu ke rumah lagi makan malam sama keluarga lu datang acting. Langsung, aku gitu-gitu lu langsung nangis gitu-gitu. Gue ikut nyawer deh, gue ikut nyawer. Nah, tuh. Gue ikut nyawer 200. Lu kata lu santai. Oh nanti dinernya perayaan mati rasa aja. Bisa. Ngibur acting. Boleh. Bener ya, sumpah ya. Nge-MC aja, nge-MC. Acting. Gua di depan Orang ini aktor-aktor ngopi malu lu. gua. Udah nanya aja lah. Ya itu makanya. Mau 7,5 deh, 7,5. 7,5. Ayo gas. 750. Ayo, aman. Sampai nggak jadi lu, bener ya. Di premier ya lu acting ya. Premier Premier, Lu datang, ini mereka kan? mereka masuk kan satu persatu. Nah, pas mereka sebelum speech lu tiba-tiba bangun. Iya. Berdiri gitu dari penonton acting. Job acting. Katanya aktor. Job harus sama kamera Acting masa. anjing itu. Nggak jadi Apaan anjing. begitu lah? Apaan begitu? Ya di film lah apalah. Tapi serius ini gue pengen nanya-nanya. Ya Nanya silakan, udah, serius, nanya aja Ini bebas. Devano sama Randi ini kan basicnya musisi ya sebenarnya. Kenapa akhirnya terjun ke dunia peran ini dan memainkan film yang Asik. dari judulnya Kenapa, Dev? ini Perayaan Mati Rasa kalau kita lihat dari judulnya. Ini serius apa enggak? Asik. Gue malah aneh kalau lihat lu nanya. Tapi Bang Randi udah banyak film kan? Berarti total Bang udah berapa? Muluk, Bang Muluk. Ini alhamdulillah film ke-9 ya. Woi. Kan pernah main juga sama lu. Iya, waktu itu Oh, kita. iya. Itu series. Iya, cuma nggak ada dialog gue, jadi kita nggak ngobrol ya. Iya. Filmnya gue nggak ada dialog. Emang sepanjang film itu nggak ada dialog? Nggak ada, jadi dia ketemu, jadi gue nggak bisa ngobrol. Oh. Jadi Karena sekarang lu baru ngobrol nih. mendalami peran banget ya waktu itu ya. Ya, makanya nih di di Perayaan Mati Rasa nih bagus banget, makanya gue senang banget diajak Umay main di sini nih. Oh. Karena sekalian ngeband juga, acting juga, jadi dapat dua-duanya. Ya benar, soalnya ada musisinya, ada actingnya juga. Malah lebih banyak musiknya sebenarnya Bener. di Oh, kita ya. banyakan ngebandnya Jadi gitu kita berarti ya? bingung tuh ngeband apa acting ya? Jadi kayak Kayak tadi gimana, Po? Gimana? Nah? Iya, tadi kan saya juga udah Tapi tadi kan pernah. action, tadi kan film action di sana. Nangis, Kalau ini drama, drama, kan ini nangis. drama kan, Drama. musik drama. Ya bisa lagi nyanyi gitu kan. Nyanyinya begini. Ini kayak gue terlalu goyang-goyang. Biasanya ya kalau band gitu terus di ujung sana ada Ceweknya siapa datang, gitu, ya. ceweknya datang sama ceweknya datang malah sama cowok lain. Oh cewek mah biasa gua. Cewek datang gendong monyet. Ade. Oh, ade Oke, ade ade. datang, marah.
Penonton serang. Masa suruh serang. Masa ada yang datang kirain mau drama. Kalau Devano lu udah berapa film keberapa nih Devano? Banyak juga Devano soalnya nih. Kita kayaknya Nggak banyak, pernah nggak ketemu banyak. juga ya Kita depannya. film kedua gue Melodyland sama Bang Rispo. Oh Iya, ada Jegel sama Iya, ada Yes Bang. Snapper ya dia. Film keberapa ya? 40. Enggak sebanyak itu. Lebih 27. dikit daripada Bang Randi pokoknya. Film sama series. Oh. Berarti emang acting emang udah suka juga. Suka lumayan. Kalau Randy lebih senang musik apa Ini kayak skateboard apa? Enggak ada, rasanya enggak ngobrolin skateboard. seneng nonton di lo bertiga sih. Apa ya? Jadi kalau buat gue tuh kayak kalau ada yang nanya lebih suka musik sama acting tuh kayak nanya sama kodok lebih suka di darat apa di air, gitu. Kalau Jadi butuh gimana? dua-duanya. Gimana kalau kodok tuh? Kalau Randy ya. Kalau lu sebagai Oh, jadi kodok. Kalau lu sebagai kodok. Coba naik sini, Po. Sebagai kodok. Ayo, Po. Ayo sebagai kodok. Naik sini, Po. Sebagai kodok. Ayo. Next movie lu bintang utama. Kodok. Iya, Satu, iya, dua, iya, tiga. iya, iya. Set. Lompat. Ini kan di laut, berarti di air. Di Di air, nah naik ke darat. Set, oke. Nyamuk, ada nyamuk. Ya, makan. Ambil. Makan. Oke. Kayak binatang ya. Dengkul gua sakit. Nah, 7,5 gini-gini. Iya, mau gak lu? Dia aja nggak dibayar mau. Makasih ya, Po. Iya, makasih Mas. Kita kan kamera kalau ini mah Gen. Kamera kalau di sini gua juga mau, gitu-gitu mah mau gua. Ayo. Apa lu kodok? Babi, lu babi. Babi. Nah, lu bayangin kalau ini di depan keluarganya dia lagi makan kok. Kayak talar. Gua nggak masalah bayarannya, sumpah demi Allah. Di depan keluarga nggak ada kamera, nggak ada apa, nggak jadi konten apa viral juang. Enggak gitu. 7,5 gua butuh duit itunya, Mai benar gua mah. Kan tadi kan kita lagi ngomonginnya film. Kalau di depan keluarga lu doang, gua gini nih, misalnya lu lagi makan. Buat apa? Maksudnya dia kan nggak ada. Perayaan apa? Kayak ada orang tali perut gitu. Orang lagi dinner Laris perut mah menghibur. Kalau gini risih makanya mamanya risih ini bisa karena konteksnya lagi hiburan ini di rumah nih Pak. Enggak, Selalu, ini. Pak malam ini aku ngajak orang ke sini. Gua datang ke sini. milih kerjaan. Bukan milih-milih kerjaan. Bukan nih, kan nolak rezeki. Lu kan ini kayak kita kayak Umay makan ngundang pesulap bisa ini Umay makan ngundang aktor. Iya. Memerankan babi. Iya ngapain? Lu kok ngapain? Aktor Nih, offernya pesulap begitu. aja, nggak ada kamera, mau dia sulap. Nggak harus ada kamera. Iya. Sekarang Lu di sini aja nih, Lu di sini. itu namanya off airnya aktor Iya. Ada tuh ya. Boleh juga ada. Kalaupun akan aktor, setahu gua teater tuh, teater bikin kayak itu. Ya itu masih itu kan maksudnya tapi ya kayak kita stand up kan ada stand up di Lu nih ada lagi ngomong gua kayak stand up nih. Ada gua pernah stand up di depan acara ulang tahun keluarga. Stand up gua nggak apa-apa. Gua pernah juga stand up kayak di acara teater gitu juga pernah. Ya sama aktor juga bisa kan? Gue juga Di acara keluarga pernah bisa. stand up di arisan nenek-nenek. Tuh. Iya, 15 orang. Dia jadi stand up konteksnya. Jadi babi loh. Aktor acting. Aktor itu memerankan. Enggak lah. Job of air aktor. Ya, film aja main di film main gua aman nih jadwal berikutnya lah. Film lu aman. Operator apa sih? Nggak ada, operator mah teater. Teater mah pertunjukan. Iya. Masih bisa. Ini kan menghibur off. Jarinya jangan masuk. Bersih. Apanya? Bersih. Jempolnya masuk. Esok. Orang jadi nggak mau masuk ya. Berisik banget. Silakan minum. Itu masuk jempolnya mas. Ini minuman beneran nih. Beneran air putih itu Gokil tadi. nih. Kelapa ini. Kelapa. Poh, harusnya kebalik tuh. Yang Yang bintang tamu. Sama aja. Terlanjur jempolnya udah masuk soalnya. Apa? Udah kali ya? harus habis. Kalau ini mah dia harus habis. Sekarang Nangis. Tambah lagi. Enggak, orang ini nggak habis. Kalau lu, kalau yang Ngapain sih gue yang habis? kalau orang ganteng harus habis kok. Beneran ya. Tunjukin dulu Po kalau langsung habis kayak gimana Po. Bang, habisin.
Gak apa-apa santai aja ya. Gak apa-apa santai aja. Ya tahu santai. Air putih sehat, air putih No, gua sehat. tuh udah habis, no. Ya lu mah aus. Gelas goblok. Kalau ini pecah ya. Itu jangan kalau dia nggak apa-apa deh kalau nggak habis. Lu habis. Beneran. Habisin sih. Nah, kalau kita tamu nggak apa-apa deh. Kalau kita harus Gua udah habis. minum barusan. Nggak Nggak, apa-apa, sehat habis. air putih. Set. Habis tapi lucu kan? Belum, Bisa ini gua kembung. Enggak. Terus saya Gua tadi udah minum. enggak. Promo film kita kayak nontonin orang ini. Nah, udah gen. Enggak sampai habis. Nah. Udah. Sekarang kencing kan? Gua kencing mah Katanya kebelet. udah cepetan. Gua enggak kebelet. Udah cepet. Orang udah kencing. Kebelet pasti, cepetan orang habis minum banyak. Kebelet pasti kebelet. Bangsat apaan sih ini? Tapi ini Seru ya? Jadi ya seru ya. Seru. perayaan mati rasa tuh genrenya apa? Film Genrenya. tentang apa gitu? Kalau Jadi, genre Dev. Genre ini genre drama sih. Ya, Mai. keluarga, drama keluarga. Drama keluarga. Drama keluarga, tapi nggak keluarga juga, di dalamnya banyak banget konflik-konflik yang terjadi antara bandnya. Karena di sini juga selain ada adik kakaknya itu, tapi ada band yang kita mainkan, Bang Randi sebagai drummernya di sini. Kalau lu Dev jadi apa? Vokalis. Vokalis. Iqbal jadi basis. Umay? Gue jadi adenya Iqbal ceritanya. Oh, belum nggak main band. Sutradara dia. Sutradara Iya, sekaligus tahu gua pemain. sutradara. Gue main juga. Tapi nggak di bandnya ya. Oh, Enggak. Iqbal jadi basis ya. Dul Jalani jadi gitaris. Personil kita Dan tuh nggak keyboardis. cuma manusia ya, jadi ada anak dewa juga. Iya. Oh, Dewa. iya, 19 lagi iya, Dewa. Iya. Tapi Umay di ini- luar si band-band ini sebenarnya filmnya tuh juga jadi kan masih kencing tuh. Nggak apa-apa. Dia Abis tuh ini kalau kan nggak gantian. kencing, dia ngeder gitu. Karena udah disuruh kencing sama kita. Kita udah perjanjian. Di Gajeles tuh ada kontrak. Kalau satu di antara kita ada nyuruh kencing harus kencing. Di kontrak. Iya, ada ART. Nggak boleh minum. Udah nih. Jadi kencing beneran goblok. Gua paksain. Emang iya. Iya orang gua kagak pengen banget sebenarnya. Tapi kencing nggak? Ya kencing dikit tapi cuma dikit banget. Di luar band-band ini sebenarnya di filmnya sendiri itu juga cukup berat membahas soal hubungan orang tua dan anak, adik kakak dan adik dan kakak gitu. Karena salah satu di antara orang tuanya Ian dan Uta yang diperankan gue sama Iqbal tuh ada yang berpulang lah gitu. Jadi emang buat yang kangen sama orang tua, yang emang mungkin sudah pernah ditinggal oleh orang tuanya atau ditinggal oleh orang tersayang juga mungkin bisa relate sih ketika nonton film Perayaan Mati Rasa. Karena Perayaan Mati Rasa sendiri kan judulnya itu ketika kita lagi lagi sakit-sakitnya ngerasain sesuatu sampai akhirnya nggak bisa ngerasain apa-apa lagi. Itulah Perayaan Mati Rasa. Perayaan mati rasa, Po. Tuh. Ini apa po ini? Ngerti nggak lo perayaan mati rasa? Karena nih buat teman-teman yang lain, Bang Randy sama dia nggak ngerti konteks cara penggunaan ini. Ngomong biasa aja. Maksud gua nggak usah gini-gini. Itu sudah konteks. Perayaan mati rasa tuh di kata perayaan mati rasa tuh ada Dikutip. konteks lain. Bukan T-Rex, bukan T-Rex. Iya, nggak cuman gerakan gini-gini doang gitu. Coba kalau lu ngomong biasa. Umay ini Nggak ngerti dia. Dia nggak ngerti cara penggunaannya. Dia nggak ngerti Bang Randy, sorry ya Bang Randy ya. Apa lu tanya apa? Tanya ke ini tapi pakai kayak gini. Yang Iya, tepat enggak. ya tapi ya, yang tepat. Umay sebagai sutradara nih. Tapi bisa juga. Bisa juga. Karena aktor juga. Bisa Yang kelamaan. Sutradara aja udah kalau mau. Udah dipuji terus Semua lanjutin. kata-katanya. Bisa tuh aman. Ya udah coba. Tadi sutradara benar katanya. Sebagai sutradara itu dapat Jadi kayak Pamet ya. Udah kata dia Pano udah. Jadi ganggu gitu. Apa? Nggak, ini dapat ide film ini, cerita kayak gini tuh dari mana gitu, dari pengalaman Inspirasinya. sendiri. Dari mana? Dari mana? Di darinya apa mananya? Dari mana? Mananya nggak mana? Darinya sih. Nggak, makanya kata gua ngomong biasa aja. Orang nggak usah gini-gini, kan udah nggak usah gini-gini gitu. Gua bingung. Gue bingung. Kalau idenya sebenarnya mungkin Pakai karena gini, Bang. enggak anjing. Karena gue ngelihat, maksudnya hubungan gue dan adik gue sendiri yang gue ngerasa kayak gue pengen menceritakan
bagaimana hubungan gue dan dia juga lebih jauh. Terus sebenarnya ketakutan terbesar gue sebagai anak tuh adalah kalau one day gue harus ditinggali orang tua gue gitu. Kayak itu bener-bener ketakutan yang hampir setiap malam tuh muncul di kepala gue gitu. Kalau one day gue harus ditinggali sama ibu atau bapak gue atau orang yang gue sayang banget tuh, gue bagaimana ya melewatinya ya gitu. Dan perayaan mati rasa tuh kayak proyeksi ketakutannya gitu loh. Kayak gue mikirnya daripada gue takut terus dan gue tidak tahu gimana cara mencurahkan ketakutan ini, mungkin ya gue tulis aja jadi cerita dan jadi film gitu. Jadi ini kayak imajinasi lain dari apa yang pernah gue alami. Imajinasi buruk yang mungkin terjadi di hidup gue dan gue berharap tidak pernah kejadian, ya gue tulis aja jadi karya. Gitu bang, gitu. Nggak usah mah gini. Repot Tapi lagi. gue ngelihat ininya lu postingan lu yang reading tuh sampai nangis-nangis. Itu tuh Mai. Tuh gila Akan pas seberat reading itu, aja udah Mai? senangis itu Mai ya. Filmnya sih untuk hubungan adik kakak, terus pertemanan band ini, terus karir dan ekspektasi seorang anak pertama sih emang segitu beratnya sih. Dan mostly kan dari 2 film terakhir gue pun juga, yang film kedua ngebahas soal kehilangan pacar dan bagaimana melewati situasi tersebut. Film pertama gue ngebahas soal bipolar disorder. Jadi emang karena 2 film terakhir pun juga tone-nya sama, kayaknya gue pengen bikin lagi di film ketiga gue juga dengan tone yang sama sih. Kira-kira gitu. Nah itu tuh Mai, kan ya maksudnya tone-nya sejauh ini masih sama. Lu nggak ada kepikiran ini gue bikin film yang genre lain atau yang komedi yang gitu, Mai. Lu kan sebenarnya orang aneh juga, Mai. Komedi atau horor sekalian gitu. Gua ada juga Gue ngerasanya kalau gue bahagia mending gue jalanin aja. Jadi kalau gue ada takut, gue ada sisi negatif yang terjadi di kepala gue, mending gue tulis. Jadi makanya seringkali energinya tuh kayak energi untuk ngelepasin beban yang ada di diri gue gitu. Daripada kalau gue mau yang nggak jelas, mending gue nonton, gue ketawa-tawa, gue menikmati GJLS. Nggak usah lu bikin gitu. Iya, gue ngerasanya sih kayak gitu ya. Tapi buat Bang Randy sama Devano nih, seberapa real sih cerita yang dibawa Uma ini tentang perayaan mati rasa? Soalnya tadi kan dia datang, lu harus nonton dah ini gitu kan. Karena emang soal adik kakak. Tapi ke gua doang lu bilang. Semuanya juga. Semuanya, teman kan baru ketemu lu doang. Soalnya yang viral lu doang. Itu. Gimana Devano? Karena maksudnya di antara seluruh masyarakat tuh pasti punya adik atau punya kakak yang juga merasakan adanya kecemburuan sosial antara adiknya atau misalnya kakaknya lebih tinggi kerjaannya segala macam, uangnya lebih ini gitu-gitu. Gua ngerasa tuh dulu. Iya, nah itu terjadi di film ini. Gitu. Jangan terinspirasi dari Ya. Ini semua juga kan gua bagian dari promo. Promo perayaan mati rasa. Yang sepil dikit. Makasih ya. Ini adek kakak nih rame gitu. Jawabannya nih perayaan perayaan mati rasa. Ada juga berarti campaign ya, Mbak ya, sampai melibatkan Nikita Willy ya. Seorganik gitu kan. Iya, betul. Campaign terbaik, Bro. itu. Bahkan yang nggak viral pun ada yang dilibatkan tapi nggak keluar, nggak dilibatkan. Iya. Karena emang mau jalanin word of mouth-nya. Biar mouth to mouth-nya bagus. Halus tapi Mai, halus banget Mai. Nah, kalau lu apa relate nih? Dia tuh baca skripnya dari awal dan ngasih banyak input juga ke Sebenarnya gue. waktu jadi kalau gue sih ngelihatnya dari judulnya aja tuh udah kayak nge-reminder gitu lah film ini tuh, karena kadang-kadang kita kan pernah ngerasa yang namanya mati rasa, terus yang sedih yang berkepanjangan yang sampai kita nggak tahu nih gue sedih gue tuh udah hilang atau belum. Jadi kita tiba-tiba dikasih judul sama Umay, perayaan mati rasa, itu gue langsung berat. Iya ini hal yang sebenarnya kadang-kadang kita lupa kalau ini tuh sebenarnya bisa dirayain juga gitu loh maksudnya. Jadi kita tuh harus sadar di mana kita tuh lagi, nih gue lagi mati rasa nih, kayaknya gue harus merayakan bahwa kondisi ini tuh ada di hidup gue gitu. Nah apalagi pas baca nih jedeng, itu benar-benar kayak gue ngerasa, karena gue persis banget sama skripnya sih yang kehidupan gue, karena gue punya adik cowok juga. Gue juga punya adik. Terus kayak iya makanya Iya benar. dari rambutnya juga gue ngerasa agak sama. Iya tuh iya. Salaman lu aja. Gua nggak mulet banget sih. Dia tinggal lu gondrongin sebenarnya Po. Udah pernah gue. Ya terus makanya begitu baca skripnya segala macam sampai belakang, pokoknya kayak dikuras sih. Apa? Nangis sih gue. Oh iya, baru baca skripnya udah. Ini nelfon gue.
Ini kacau banget sih mah ini mah. Jadi emang di akhir bulan juga gue bacanya kan. Jadi emang berarti ada faktor lain. Makasih Mai. Makasih Mai ngajak gua main. Makasih ngajak gua main. Jawaban, lu adalah jawaban dari semua ini, Mai, gitu. Gue gara-gara baca Salah skrip. gue pede ya. Gue juga Bukan kena gocek gua. Nah, tapi kalau gue nambahin dikit soal relatability, maksudnya kayak gue kan dengerin GJLS ya, gue tahu juga seberapa lu sayang sama ibu lu, terus lu kangen sama ibu lu. Maksudnya semua orang tuh Udah pasti meninggal ibunya. iya, kan? makanya dia bilang makanya gue bilang gitu, respect. Ribut ini. Ribut jadi berat. Terus Iya, maksudnya gue ngerasa sih kalau udah ngomongin orang tua, buat kita yang hidup dari budaya ketimuran mesti nggak relate sih harusnya ya tentang hubungan sama orang tua, tentang hubungan sama bapak yang mungkin sempat nggak akur, sempat nggak ngobrol-ngobrol satu sama lain gitu. Jadi emang kalau ngomongin relate harusnya film ini lu bisa milih lu mau relate sama adek, lu mau relate sama kakak, lu mau relate sama sebagai bapak, sebagai ibu, sebagai suami, sebagai istri, atau sebagai sahabat gitu. Kayak lu bisa pilih point of view mana yang pengen lu tempel aja di diri lu sebenarnya. bahkan sebagai anak band misalnya kayak musisi kan banyak juga di Indonesia musisi-musisi yang punya proses penggapaian mimpi yang di tengah-tengah mimpinya salah satu membernya kenapa-napa itu juga kan main boot. Gak ada yang asal ngomong doang. Asal ngomong. Kan band yang apa nggak tahu. Band apa? Yang personil Wamen band apa? Band apa gua nanya. ya ini kan ya di sini ada proses ngamennya juga kan gitu. Ngeband kan ya ngamen. Jadi ya udah di sini dikasih lihat juga gitu mimpi-mimpi orang mau mengejar mimpi sebagai musisi gimana di sini perjuangannya, terus kayaknya yakinnya ke keluarganya gimana gitu tuh ada banget konflik kayak gitu. Karena kan mimpi adalah Kunci. Kunci. Kalau Devano ngerasa relate-nya apa? Lu sebagai apa kalau di film ini? Kan tadi bisa banyak tuh sebagai kakak, Anak, adik, pemain band. pemain band, bapak. Keluarga sih. Banyak banget momen scene-scene di keluarga yang di Perayaan Mati Rasa ini yang menurut gue sedih tapi nggak deket sama kehidupan gue pribadi. Cuman ini banget ketika kita emang lagi punya masalah sama keluarga, terus salah satu keluarga harus hilang gitu. Tuh, Berarti ini berat banget. walaupun keluarganya baik-baik aja pun nonton ini bisa nangis juga gitu karena Iya, bener. kayak Umay tadi berarti ketakutan akan masa depan. karena lu kan nggak pernah baik-baik, maksudnya lu pasti pernah ada situasi di mana lu nggak baik-baik aja sama ibu atau bapak lu gitu. Iya, Kayak dan ketika lu lagi nggak baik-baik aja, nauzubillah min dzalik, dia harus dipanggil pergi kan kayak lu cuma punya penyesalan gitu. Gitu sih, makanya serius banget kita ya. Jadi Buat lu yang ibunya udah meninggal gitu. Mengapa? Bagaimana? lu ada nggak waktu itu sebelum ibu lu meninggal atau apa ada yang lu sesali gitu Fahim? Iya masih banyak lah yang pengen-pengennya. Astagfirullah, apa gua belum jawab lu dah. Ini udah momen mau sedih nih padahal nih. Iya, dia banyak kan kayak gue sebagai anak masih banyak cita-cita yang pengen gue kasih ke orang tua gitu karena itu masih Maksudnya bayi. cita-cita lu kasih ke orang tua? Iya Bisa kayak cita-cita lu jadi pilot, orang tua lu jadi Orang pilot. tua lo yang suruh bawa pesawat. Gimana sih? enggak ya, kayak misalnya pengen naik haji bareng atau umroh bareng sama keluarga itu kan Nggak kesampean. belum bisa gitu kan belum kesampaian gitu kan ya. Apalagi Makanya- sekarang udah meninggal ya ibunya. Iya. Makanya itu yang diomong itu. Ini kan juga ketawa. Ya iya, enggak gua juga mau nggak pengen nangis, nggak pengen. Nah, coba pertanyaan gua, kalau lu punya kesempatannya untuk nyampein satu kata lagi atau satu kalimat lagi buat ibu lu, apa yang mau lu sampein? Maaf sih kayaknya, maaf. Belum jadi anak yang berbakti seutuhnya gitu, belum jadi. Sorry my mom. Anjing ya. Ini Maaf lu, aku jadi main. Jadi tahu kan alasan kenapa? Sorry my mom. Iya, jangan bahasa Somali. Ya iya, Kalau bahasa Inggrisnya dia bagus nih dia udah maaf mama gitu terus Dia mancingnya udah bagus, gua Iya. jadi nggak jadi sedih gua. Tapi berapa hari yang lalu gua mimpi itu ibu gua terus gua. Mimpi di dalam mimpi gitu. Terus istri bapak lu kemana? Pas lu mimpi.
Anjing banget lu rusak momen terus. Rusak momen brengsek. Lu bayangin waktu premier gua sama dia kayak begitu gitu aja. Mama kan nggak tahu. Tapi bapaknya udah nikah lagi dia. Gitu. 4 bulan setelah mamanya meninggal tuh langsung nikah lagi. Ada main. Kayaknya ya kecurigaan deket pas masih hidup. Gue tabok kalau Taboknya gila gue tabok. Tapi udah kerja kan, bapaknya sekarang udah kerja. Udah laundry, punya laundry bapaknya. Nyuciin sempak orang. Dari tahun pertama Gejelas gue denger pembahasannya masih cuci sempak orang. Tapi masih laundry. Enggak kayaknya. Warung doang. Gua bangkrut. Ya, gua mau coba ngulik ini, coba ngulik. Nggak usah ini aja. Apa yang lo pengen sampein sama new mama lu? Nggak mau lah. Nggak ada apa-apa ya. Mama lu yang lu panggil tante itu gimana? Apa? Mungkin ini kalau tadi lu udah ke ibu. Kalau lu apa yang pengen lu sampein ke adik lu? Ke adik lo. Sedikit aja biar nanti pajak kan mau di membership. Oh iya, panjangnya kan jangan sampai lu ke ini ya, ke omongin dikit ya. Karena Ya, membership. Yang gua mau omongin ya paling cukup udah. Iya, aduh. Cukup. Cukup Ya, apa? udah cukup, udah jangan Cukup nih. Wah, ini. Iya enggak cukup dalam arti apa? Cukup dalam arti apa kok? Ya itu makanya dibuatnya gini, cukup. Ya kalau ngerasa ada yang nggak bener di hidupnya udah cukup gitu, nggak usah diterusin gitu. Apakah yang nggak bener itu? Nah, Tonton. Saksikan. Di membership. Dan ada di kredit waktu perayaan mati rasa nanti ada. Iya. Klarifikasi real. Terakhir. Kita masukin di Perayaan Mati Rasa 29 Januari. Iya. Jadi di akhir-akhir tiba-tiba Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Jadi sambil produser, sutradara nanti ada bagus. info gini. ini bagus tuh. Bayarin dah berapa dah kita main. Gua nih ada yang mau gue spill lagi nih, kalau deal nih rame lagi nih. Dijual. Tapi kalau itu Midnight Serenade tuh apa sih? Kayak Ini tulisan-tulisan tuh ada apa sih? Midnight. Oke, Laut. Nama nih now bandnya Midnight Serenade. Oke. Ini nama ini member. band di film ini doang apa nanti Jadi kalau serius? bisa jadi Jadi serius? project juga. Nah, kalau di calling sih kenapa enggak ya? iya. Tergantung Umay pokoknya kan Tergantung produsernya Umay. Umay. iya. Karena bookingnya juga ke Umay biasanya. Berapa? 3 lagu. 3 lagu banget. Tiga lagu. Gimana itu? Berapa 3 lagu? Nyanyi di wedding. 3 kelapa lah. Kalau laut apa tuh laut, Mai? Maksudnya apa, Mai? Laut juga. Laut juga lagunya. Jadi ini judul lagu-lagunya semua nih. Oh. Judul-judul lagunya Sampai Midnight jumpa. Serenade. 157. Sampai jumpa. Laut. Yang 157 tuh 155. Itu lagu lu. 7. Lagu lu itu. Bukan ya, beda ya? Itu lagu. 157 tuh apa sih arti? Jadi kalau 157 itu lagunya dari lagu Band Pesta itu tentang perjalanan dari Jakarta ke Bandung tuh 157 km. Oh. Jalan kaki dia. Emang nggak naik mobil guys? Naik mobil juga sama. Ya sama lah jalan lebih cepet. Mau naik apa juga. Sama. Beda. Beda. Bedanya apa? Bedanya apa, Po? Kalau jalan kaki mungkin bisa 157 km. Kalau naik mobil? Kalau naik mobil bisa 300-an. Kok bisa 300? Lewat puncak muter Surabaya. Oh. Muter Surabaya lagi. Tapi kok ada gini-gininya lagi. Tapi ini film Gen Z lagi, Mai. Kira-kira gitu nggak sih? Tapi kayaknya bukan ya. Soalnya tadi lu cerita Enggak sih, tentang maksudnya kayaknya buat semua market sih mungkin karena point of view yang tadi gue bilang itu lu bisa milih mau relate sama siapa dan buat gue pembahasan kehilangan orang tua bukan cuma bisa dinikmati sama oleh yang Gen Z Gen aja. Z doang gitu. Kayak kalau lu millennials, lu boomers pun juga ketika lu relate sama ceritanya ya akan jadi sesuatu yang relate juga sih. Karena gue nggak mau sinemakunya sendiri selalu asosiasiin sama Gen Z terus sih. Iya. Tuh, makanya Perayaan Mati Rasa lebih lebar. Bahkan nggak ada romance-nya di film ini. Oh iya. Nggak ada. Justru emang romansanya tuh antara hubungan anak terhadap orang tua, adik terhadap kakak kayak gitu-gitu sih. Nah, ngomongin Gen Z, gue pengen berenang. Oh, berenang. Ya udah itu di situ tuh. Kalau yang di sana ada hiu, iya. Soalnya dia Gen Z. Gen Z. Harus Iya. berenang Ngomongin jam Gen Z, segini. Terima kasih ya Devano ya. Udah Bikin masuk acting dia jalan gimana? ya. Iya. Devano tuh sekarang berenang. kita kasih kaos nanti ya di Ban depannya bebek. Devano Oh, siap. ada Makasih, kaos Bang. dari Ban bebeknya Gen Z. berenang, ban bebek. buat berenang. Lu sini, Bang. Iya, nah situ. Tapi nih tadi kan lu nggak usah itu main. Kita pindah lagi, Bet. Gara-gara ini, gara-gara orang berenang itu satu nih. enggak. Kalau orang berenang nih,
Ya udah dia aja yang pergi. Paling Tapi geser. kan komposisinya jadi Iya. ini. Habisin lah. Habisin lah. Habisin lah. Ini apa sih? Ayo, enggak. Habisin Lu yang lah. ini satu nih ya. Iya, kalau ini. Bekas Depanu ini. Enggak, Habisin enggak apa-apa. lah. Teman-teman. Lu mau kencing lagi nggak? Iya, gua mau buang ingus. Terlalu ini. Tapi Umay ini, gua salut Umay sama lu Umay. Amin. Maksudnya lu masih muda banget tapi udah jadi produser, udah jadi sutradara. Dan dulu kan lu penyanyi cilik, lu bisa akhirnya memutuskan jadi sutradara tuh kenapa, May? Dulu gue pernah nanya. Kenapa? Gitu, Mai lu ngapain sih? Tau lah gue udah pusing kalau mau jadi artis kalah ganteng sama Angga Yunanda. Udah kerja pakai otak aja katanya. Kerja pakai otak aja. Nah, mau ngandelin tampang udah kalah po katanya. Udah mau nggak mau kerja pakai otak. Kalau tampang kan udah bawaan Tuhan ya. Iya, Susah iya. ya. Kayak tadi gue duduk samping Devano ya jauh lah. Iya. Sebelahan sama Iqbal, bahkan jadi adanya Iqbal aja masih nanya, kok Uma jadi adanya Iqbal? Jadi ya udah gue merasa kayak gue harus memanfaatkan di sisi yang lain. Dan emang gue juga punya passion yang cukup tinggi di bidang penyutradaraan, filmmaking gitu. Dan emang gue bacot dan banyak yang pengen disampaikan aja. Kalau gue sampeinnya lewat ketikan atau mulut gue, ya dia dibully, mending gue bikin film. Kayak waktu itu ya. Tapi bener deh, Uma ini menurut gue kalau dari point of view gue tuh kayak ini tuh pergantian generasi filmmaker itu tuh ya salah satu benang merahnya juga ada di Uma ya. Makanya gue, wah, makanya alhamdulillah diajakin. Dan gue berharap lebih banyak lagi sih sebenarnya karena maksudnya kalau kita ngeliat Thailand aja filmmaker yang seumuran guanya udah banyak banget gitu. Kayak direkturnya apa How to Make Millions. Oh, itu masih muda, May. Kalau nggak salah gue lupa, kalau nggak salah sih masih kayak early 30 atau 20-an gitu ya. Karena dia masih nanya juga kan How to Make a Million-nya itu kan. Iya kan? Iya, How to Make a Million. Iya. Dia masih nanya. Kalau udah tua biasanya dia udah nggak bakal udah million, how to udah lagi. punya million I'm a biasanya. million gitu. Ngerti nggak? Bahasa Inggris ini. Lama gua. Sama itu katanya yang aktornya juga itu film panjang pertamanya, yang nenek ini juga film panjang pertamanya. Iya. Itu Maksudnya Berarti regenerasi. nenek-nenek itu mengawali karir, baru mengawali karir. Enggak, kayaknya bukan. film. Bisa Film jadi panjang, loh, tapi film panjang itu menurut jadi. menurut gua nggak pernah ada orang yang telat sih. Iya. Cuma ada Iya. orang yang mau apa enggak aja. Benar. Jadi ya kayak ada yang mulai duluan, ada yang mulai belakangan. Nah, susah nggak sih, Mai, lu direct sambil main tuh? Susah banget ternyata. Susah banget. Ini Ternyata pertama susah banget. kalinya yang direct sambil main. Pertama dan kemungkinan terakhir kayaknya. Karena susah banget untuk pecah. Maksudnya gini, ketika berakting, ketika ngedirect sambil berakting, gue berarti kan pas main nih gue harus juga aware terhadap situasinya gitu. Gimana gue nggak keluar karakter, tapi di satu sisi gue harus paham situasi kayak gimana gitu. Jadi kayak pecah masih kepala gue. Teknis tetap masih ada di kepala. Teknis tetap ada di kepala, tapi hati gue harus sebagai pemain gitu. Jadi nggak ketemu sih sebenarnya. Tapi ya gue usahakan yang terbaik aja. Gitu. Kayak lagi main sama Umay nih. Set, adegannya dia udah selesai nih. Terus kan yang dia sendiri harus nge-cut kan. Iya. Jadi kita nungguin. Ini mau ngomong lagi apa mau nge-cut? Oh, lu nya juga bingung ya. Ini pasti ada dialog apa gimana? Akhirnya gitu sampai jam 12 malam. Oh iya. Dia udah buang-buang waktu, Mai, itu, Mai. Udah aja lu langsung tinggalin ke monitor. Berarti lu mondar-mandir tuh, Mai, ya? Mondar-mandir, Tadi itu balik lagi banget, ke monitor mondar-mandir. ngeliat gitu. Tapi kalau gue emang untungnya gue dari film-film sebelumnya tuh selalu pengen ngedirect deket sama kamera gitu. Maksudnya nggak jauh-jauh nggak lah jauh, gitu. nggak jauh ya, Jadi yang monitornya. jadi gue tuh emang bisa mobile gitu dan udah terbiasa dengan itu. Ketika ngelakuin ini sih nggak terlalu repot. Repotnya lebih kepada memainkan adegannya karena scene gue banyak banget juga. Maksudnya gue jadi adeknya Ian, jadi adeknya Iqbal yang nempel terus sama dia gitu. Jadi di hampir semua scene juga ada gue. Nah, kalau dari Bang Radi gimana? Di direct sama Umay? Seru sih. Dan maksudnya di sini Umay juga nggak pandang umur ya. Jadi mau gua lebih tua mau apa, pokoknya kalau nggak bener udah diomelin juga gitu. Nggak diomelinnya gara-gara ini anak-anak band ini kalau dikasih alat musik kayak bocah dikasih coklat. Oh, nggak mau diem ya? Nggak mau diem. Woi, diem dulu bentar nggak? Gue lagi jelasin. Woi, diem dulu. Sumpah berisik banget. Parah. Berarti ada momennya lu, tapi momen marahnya ada nggak maksudnya ketika di set gitu? Meledak gitu sekali? Enggak sih. Enggak ya? Gua mungkin film pertama, film kedua ada, tapi dulu tuh marahnya kayak untuk menunjukkan bahwa
gue adalah sutradara nih. ada Sekarang gitu-gitu enggak ya? lagi. Sekarang malah Udah nggak butuh itu. enggak, ternyata kayak udahlah nyantai aja anjir. Justru yang marah-marah tuh yang masih krisis identitas menurut gua. Yang kayak lu belum tahu lu gimana cara ngedirect gitu. Kalau lu marah-marah ya gitu. Karena Karena gue penasaran sih di direct Umay kesini-sini gitu. Dulu gue kira ke rumah nggak ada marah sih pas ada gua itu pas harinya gua syuting. Lu gitu. berapa lama? Berapa Nggak hari? cuman ini kayak sama si sambil belajar gitu kan mah gitu kayak Si panik. dia masih shotnya harus ditulis dulu mau Iya. shot apa aja gitu-gitu kayak gitu. kalau sekarang ya udah lebih bisa ngontrol diri sih karena gue paham ternyata jadi sutradara tuh yang paling penting itu adalah manajerial dulu abis itu teknisnya gitu. Karena kalau teknis harusnya udah di pre-produksi kan. Iya. Ketika lagi nulis ya lu udah ngerjain semua teknisnya apa semua segala macem. Nyampe set ya manajerial mana duluan, ada hujan terus lu mau ngapain gitu. Jadi ya emang harus tenang sebagai leader. Iya tuh ya kayak gitu-gitu tuh. Regen mau jadi sutradara soalnya Regen. Ya gue pengen Gak boleh marah-marah tapi Gen. Dia mah marah-marah terus pasti Mai kalau jadi sutradara. Gue mah santai, gue orangnya juga. Tapi Gua itu kalau- kayak salah atau hujan gitu, ya udah santai, lanjut besok aja gitu. Kan lu bisa ini. Itu tetap kalau itu tetap kalau itu lu ya jangan itu lu nya jangan marah tapi harus jalan terus gitu. Gua Jangan nggak Kayak ini loh dikorbanin. kayak sering kita syuting kayak apa ya Monty tuh gue sering tuh gitu harusnya gini-gini tiba-tiba ada cepet tuh dia tahu-tahu Ya. ngapain tahu-tahu ngapain terus Manajerialnya. ya pas nonton dia malah jadi bagus ini yang gak direncanain. Dan marah-marah kalau ketika misalkan ada sesuatu yang tidak diinginkan gitu. Misalkan kayak ada tim apa telat ngasih barangnya datang. Lu marah-marah sama nggak marah-marah juga sama aja kan. Hasilnya juga nggak ada. Jadi ya udahlah save energi ngapain kek marah-marah di kamar sendiri gitu. Mending sendiri. Anjing. Iya bakal. Minum maca paling kalau udah Kalau udah Oh pusing jangan lo minum keluarnya matcha. tuh lu minum matcha. Minum matcha. tapi bubuk-bubuknya langsung kayak gitu. Iya. Terus dikumur, ini minum makan, macam gitu. Gitu Mai. Gitu Mai ya? Apa? Gitu bukan. Iya gitu. Gitu Lagi jawabannya gitu. Gini lagi. Tapi lu coba lu kalau jadi sutradara bisa nggak Po kira-kira Po? Action deh, ngomong action gimana? Ya coba? Allah, Coba kayak action. terlalu- sutradara itu kan kadang dia memimpin sebuah produksi gitu. Ya. Kadang masalahnya bukan di pemain nanti misalnya ada tim ini sama tim Ya, ini teknis. gitu. Harus bisa cari jalan keluar gitu. Gua udah Misalnya ada pemain telat sama ada prop yang telat, apa yang harus lu lakukan? paling ganti sinopsis. Ganti cerita dong. Kalau nggak ganti scene atau apa? Pindahin scene atau apa? keseluruhan. Ambil ya jumping scene apa kan bisa gitu loh. Iya. Kenapa? Atau ya propnya diganti apa Iya gitu gitu. ya. Misalnya kan talent nih ya berarti Selama- scene dia ntar dulu. kan Selama bisa propnya gitu. bukan yang penting-penting banget gitu. Ya kita harus ngambil jalan sesimpel mungkin sih. Mengambil Ya itu keputusan simpel di tapi situ. ngerubah semuanya kan lu udah ngambil nih. Udah hari keberapa lah Ganti lagi gitu sinopsis. misalnya. Rubah lokasi semua. Gue tuh separah ini loh waktu itu kejadiannya separah. Jadi gue waktu itu mau syuting di satu kapal yang gede, kapalnya ada di sini, posisi kapal pesiar gitu. Terus pas gue dikabarin sehari sebelum bahwa kapalnya harus dipindahin ke sini, dan kita nggak bisa syuting akhirnya. Jadi maksudnya kalau gue cuma marah-marah doang nggak berusaha cari solusinya, mati sih itu. Maksudnya karena emang mau gimana? Ini kapalnya gede bener, juga protokolernya dan segala macamnya ribet banget. Jadi ya sudahlah, pasrahin aja. Ini emang nggak boleh marah-marah po. Iya, gua mah Nah, ini lu marah. gua enggak. Ini Dia mah emang- jujur ya, tapi Hip ya, dia mah kalau misalkan dari kayak dia nggak pernah marah. Tapi dia kalau misalkan jadi pemain, dia kompornya minta ampun. Suka Iya, ngomongin apa aja di meja sutradara nih orang Benar, anjing. Kompor gimana? Misalnya Pak Mon nih lagi nih, oh ini nih, dia datang nih, iya Pak tadi sih ini gitu. Dia orang suka kompor bener dah. Iya, tadi terus habis itu diomongin lagi ke set mana nih misalnya, Pak Mon tadi ngomel-ngomel begini-begini di Iya, set sono, ntar, iya. anjing emang nih orang. Pak Mon udah marah pelan nih Muka dua ya. Muka dua, misalnya Pak Mon nih kayak negor kemarin apa Roli kan, Roli lu gini-gini dong, lu harusnya gini dong, lu harusnya gini-gini kan. Nah ada dia nih sampingnya nih, gitu nih. Nah terus Roli pergi nih ngasih tahu ke DOP gitu. Nah terus si Rispo, iya tuh Pak harusnya kan gini ya, gini-gini ya, gitu nih dia tuh. Habis itu dia lagi berangkat nih ke Bentar, ke set, ke dia set. set. Dia ngomong ke Randi, Ran gimana itu? Harusnya emang ini ya, padahal kan lu udah gini-gini ya, gitu anjing emang dia orang muka dua. Ngacauin ini, dia Iya, ngacauin ngacauin semua. set, jadi Jadi yang bikin syuting kacau tuh Rispo. Rispo sebenarnya. Tapi selama lu sebagai sutradara, Mai, pernah nggak ngerasain ada
ya atau yang film yang sudah tayang atau yang mau tayang inilah, ada nggak anjir kenapa begini ya, harusnya gue bisa begini nih gitu, ada nggak sih? Hampir semuanya yang pernah gue kerjain dan buat gue itu wajar banget gitu untuk lo sebagai filmmaker kayak aduh harusnya gue bisa lebih baik nih, harusnya bisa lebih ini. Tapi maksudnya gini, setiap karya tuh gue ngerasa perlu ada deadline-nya sih, karena kalau nggak ada lu nggak akan selesai. Ya, Kayak gue ketika nonton lagi gue punya harusnya diginin aja ya, ada lagi, nambah lagi, mundur lagi deadline untuk ngirim, untuk A, untuk B, untuk C. Jadi akhirnya nggak akan pernah bisa tuntas tuh filmnya gitu. Jadi kalau buat gue sih wajar untuk kita sebagai seniman gitu ya punya Rasa nggak puas. Benar sih. Iya benar. punya rasa nggak puas sama apa yang kita kerjakan, tapi ya harus sadar bahwa ketidakpuasan itu justru bikin kita jadi mau belajar kan. Oke. Karena setiap karya apapun itu kalau dicari kurangnya pasti ada, selalu ada gitu kan. Pasti ada. Tapi biasanya butuh waktu sih, kayak waktu itu gue selesai film Ketika Berhenti di Sini, ada satu produser yang datang ke gue terus nanya, kalau lu punya kesempatan untuk ngulang syuting itu, apa yang mau lu perbaikin? Gue bilang nggak ada lagi, biarin aja, karena buat gue film tuh kayak jurnal dan diary gue gitu loh. Kayak gue tahu, oh ini gue bikin ini ketika gue umur 19 tahun, gue bikin ini ketika gue umur 21 tahun, dan Perayaan Mati Rasa gue bikin ketika 23 tahun, jadi ya nggak apa-apa, gue ngerasa imperfectionnya juga perfect kok pada akhirnya. Gitu. Keren. Luar biasa Uma ya. Ngerti nggak lu imperfection adalah perfect? Ketidaksempurnaan adalah kesempurnaan yang tertunda. Nggak ada tertundanya, dia nggak ada ngomong di level tertunda. Tapi kalau Bang Rani ini kan berarti film udah 9. Awal kan karir sebagai musisi Bang. Film pertama tuh gimana Bang rasanya Bang? Film pertama tuh ya Kapal Van der Wijk waktu itu. Jadi hampir semua film gue kayak ada kapalnya loh. Iya. Kapal lagi. Oh, ini kapal lagi ya. Jadi ya sebenarnya awalnya tuh gue kan dari soundtrack dulu kan. Jadi band gue tuh kan Niji tuh soundtrackin Laskar Pelangi dulu kan dulu. Iya betul. Banyak soundtrack itu akhirnya merambah ke soundtrack dulu. Nah dari soundtrack akhirnya ketemu produser ngerjain scoring film. Nah dari situ baru akhirnya diajak main gitu kan, ketemu produser gitu. Tapi emang basically ketika acting tuh ternyata perbedaannya tuh adalah kalau misalnya lu main musik nih, lu kan dikasih kesempatan ngelit gitu. Di tiap lagu paling berapa sih, 10 detik kayaknya udah happy ya. Gitu. Tapi di sini lu dikasih oke nih 15 menit scene lu nih panjang, lu harus bermain yang bener sampai akhirnya di-cut sutradara, terus ya udah. Habis itu lu kan nggak tahu hasilnya gimana. Nah, ketika sutradara puas, ya itu lo kayak berasa ngelit sepanjang itu tuh 15 menit. Cut. Ya, pecahnya tuh kayak gitu rasanya. Iya. Karena jadi menyenangkan banget. Tapi lu akhirnya belajar atau ya otodidak aja Bang? Maksudnya entah lu nanya ke orang gimana sih acting gue gitu, atau akhirnya lu belajar sendiri-sendiri buat acting gitu? Ya hampir sama kayak Umay tadi sih, maksudnya prosesnya tuh by setiap kita dapat film terus kan di situ ketemu orang, belajar semua, nyerap ilmunya. Bahkan gue beruntung banget di Perayaan Mati Rasa nih akhirnya ketemu sama Mas Rukman Rosadi itu. Iya. Acting coach best banget, dan gue ngerasa ini kenapa nggak dari dulu nih harusnya dari film pertama kedua harusnya udah ngerasain yang dilatih sama Mas Rukman Rosadi. Rukman. Karena banyak banget ilmu-ilmu kayak gimana kita peka sama tiap titik matriks di tubuh kita supaya gerakan kita tuh nggak kaku kayak gitu. Jadi banyak banget sampai latihan gerak apa segala macam, jalan aja dilatih gitu. Gue juga baru tahu. Oh kalau orang ini jalannya gini, orang ini gembel jalannya beda lagi nih, gini. Jadi ada titik-titik yang ternyata bisa dipelajarin dari teknis tubuh gitu. Gitu. Kita nggak ada ya, gue ada sih tapi acting gue cuman nggak sedalam itu kayaknya yang dipelajarin tuh. Tapi berarti emang lu yang minta, Mai, untuk di film ini acting coach-nya emang harus dalam, harus detail gitu? Iya, gue minta untuk, karena gue denger banyak tentang Pak Rukman Rosadi dan bagaimana metode dia melatih aktor-aktornya, terus gue ngerasa kayaknya pengen nyoba deh. Sebenarnya nyoba dulu sih awalnya, karena kan gue udah sama beberapa acting coach juga sebelumnya. Ya gue pengen dapat ilmu baru lagi, karena gue ngerasa film tuh tiap film tuh harus ada ilmu baru yang kita dapetin lagi gitu, bukan cuma
ini komoditi bisnis, ayo kita bikin terus kita dapat uang gitu. Gua nggak pengen kayak gitu sih. Tapi kalau berarti kalau director sama acting coach itu beda ya. Maksudnya kan director juga tahu kan maunya dia acting seperti apa gitu. Jadi peran acting coach itu apa ya? Peran acting coach untuk Deliver keinginan sutradara kali ya? actingnya sih sebenarnya, maksudnya untuk latihan mereka membiasakan gerakan tubuhnya, membentuk karakternya gitu. Jadi apapun yang nanti director minta, mereka juga udah tahu Iya. hasilnya seperti Dan apa gitu. makanya sutradara itu awamnya sebenarnya harus menemani proses reading. Sebenarnya ya. Sebenarnya Emang ada yang Ada enggak? enggak? Ya. nggak tahu. Nggak tahu. Ya Regen tahu tuh. Regen tahu tuh. Ya ada, gue mah selalu ada sutradara, selalu ikut. Sebenarnya harusnya kayak gitu karena buat gua proses Gue nggak mau cerita. gua sapuin kan langsung kan. Ya. Gue gak mau cerita lagi sumpah. Ya karena Kenapa? gue sapuin biar gue nggak kena juga. Iya. Sutradara itu doang. Gue juga takut. Gue juga takut. Ngapuin tapi dijelasin lagi. Kan tuh senior gue juga. Iya. Iya sebenarnya kalau proses acting coach atau coaching klinik atau apapun itu namanya, itu tuh kayak proses pembentukan karakter gitu. Jadi ketika karakternya sedang diciptakan, ya pencipta cerita juga harus menemani proses penciptaan tersebut gitu. Makanya gue setiap proses reading, penulis gue pun juga gue minta untuk hadir, untuk ngeliat bagaimana karakternya dibuat, bagaimana adjustment apa yang harus terjadi gitu. Jadi semuanya ikut gitu, semuanya pun ikut terhadap proses penciptaan karakternya. Emang siapa Gen yang enggak? Nggak ada, semua sih sampai saat ini selalu Nggak, Hadir ya? karena idealnya kan emang seperti itu. Iya, Berarti benar. semua orang melakukan itu. Iya. Kalau apalagi sutradara pasti udah tahu lah, itu Udah udah tahu hal lah ya. basic soalnya kan Maya. Iya, itu basic. basic bener gitu, menemani gitu. Nah, Siap. tapi kalau proses reading Maya, Kayak nggak ini. itu kayak baca doang Cepet sebenarnya. banget nanyanya. Cepet Enggak, banget. ini kan karena gue banyak, ini waktunya kan berjalan terus, Iya, jadi gue iya. pengen kayak Cepet banget dapet tapi nanyanya input kayak gitu. pengen dari yang di sini ke sini kayak Biar terlalu dapet cepat. input, Biar kayak cepet kelar dari yang itu cepet Iya, kelar. kayak nggak mau gitu. dibahas lagi masalah yang itu. Tapi apa keluh kesah lu kalau lagi Iya, Bukan, karena dia kan nanya ini kan soal- dari segi Iya, sutradara. siapa tahu gua juga dari bisa. segi aktor juga perlu Ya tahu. ini gue pengen Umay. nanya soal proses reading. Proses reading itu sebenarnya seperti apa? Apakah cuman reading atau dia benar-benar berakting seperti apa yang akan dilakukan di film? Kalau menurut gue itu gue bebas sih. Gua ngebebasin untuk aktor gue. Maksudnya lu pengennya kayak gimana? As long as lu nggak keluar dari plafon. Karena gua tuh ngerasa skrip tuh kayak plafonnya gitu. Kayak gue nentuin kiri, kanan, atas, bawah. Nah, tinggal lu bermain di ruang itu aja. Kalau gue nggak peduli mereka mau ketika reading akan seperti apa, akan meledak-ledak atau apa. Yang penting ketika lu melakukan penciptaan karakter itu tidak keluar dari apa yang gue bikin nih gitu, dunianya yang udah ada gitu. Jadi ya kalau gue sih membuka ruang itu. Oh, jadi- Emang kenapa lo tanya itu? Maksudnya Iya, apa lu yang merasa melandasi ditekan. Oh, kalau itu pertanyaan? kayak series waktu reading kayak cengenges gitu. Oh. Iya, sebenarnya kalau itu mah. Lu ngomongin gua. Itu mah nggak cuma reading dia pas. Pas tag pun masih cengenges. Pas tag pun masih cengenges. Ada gua adegan sama dia nih. Udah serius nih kita berantem nih. Wah, anjing lu gitu-gitu udah berantem nih serius nih. Dia datang dari tengah. Gini terus ke Hibzi. Anjing enggak lu? Udah bangun emosi, gua udah sampai diem-dieman kan, kita udah Iya. diem-dieman kan, udah enggak mau ngobrol, enggak mau bercanda nih, udah jangan bercanda, jangan Anjing bercanda. nih orang Udah masih. diem-dieman sejam ada pokoknya di backstage segala tuh udah diem-dieman, gua udah dengar musik karena berat nih kan buat scene Oh, GJWS tapi nih. jadinya kan udah preview marah tetep drama. Tetep Ya karena udah diulang berapa rusak. kali gara-gara lu. Jadi tuh. rusak, udah tag pertama, oke, udah Bagus semua tuh yang hening pertama banget. tuh, Perut iya. juga cuma beberapa tuh, karena kan emang paling berat buat kita ya scene Karena drama kita nggak ya. biasa kan, Nggak biasa. drama-drama yang benar-benar drama Udah tuh, gitu. udah. Dia datang hujan, udah. Anjing nggak lu kalau gitu. Udah, terus senyum. Beneran anjing gitu, Beneran anjing gitu udah gua. Maksud gua kan maksudnya biar lu tenang. Lu kalau lu Ceritanya, kalau lu posisinya beneran marah, lu gak akan terkedistrak sama orang senyum. Iya, tapi ya lu kan jangan adegan kan lu jadi jelek. kan lu bagian dari situ. Dari Lu- scene. Kecuali lu dari luar. Kalau lu di luar senyum gini gua nggak pengaruh. Lu di dalam situ tiba-tiba kan jadinya Jadi kan anjing kalau kayak begitu. Oh ada Bisa. yang gua lagi acting, lagi ngikutin. syuting, lagi acting kan dia kan kebiasaan kan kalau ada orang ngomong Mulutnya gini gerak. mulutnya gerak sendiri juga gitu ngikutin apa
dialog orang. Nah, gue lagi begini, lagi tusut apa lagi ini ya? Iya. Pokoknya lagi yang bukan yang sendiri-sendiri gini lah pokoknya. Nah, gue ngomong Master gini, lah. lagi master. Gue ngomong, ini gue lagi dialog ini, mulut dia gini juga. Bukan, gue tau dia tuh kayak ngapalin skripnya si Himsi. Iya, jadi kayak Iya kayak gitu. gua hafal, tenang aja udah. Kalaupun nggak hafal kan diulang bisa. Dia kayak nih asal nah baru gua ngomong gitu kayak gitu dia tuh. Goblok. Regen terlalu mundur, majuan dikit ke dalam. Udah. Terlalu mundur. Tapi ini juga Umay ini dari segi promo film juga mantep nih menurut gua. Ini kita Iya, harus betul. belajar dari Umay, May. Lo harus ngajarin kita ya, May. Karena iya promonya itu oke banget gitu. Ya Kayak kemarin semua bikin film sinemaku lah, gue lihat aktivitinya gitu. Karaokean ya apa? Bukan karaokean. Iya. yang kemarin bikin band-bandan kan yang awal pengen ngerilis perayaan mati Iya, perayaan mati jadi rasa nih kan. jadi kemarin waktu trailer launch, kita nggak cuma trailer launch doang, kita emang trailer beneran ya. adain meet and greet-nya juga dan first gig-nya Midnight Serenade. Nah, untuk di 19 Januari ini rencananya bakal ada festival perayaan mati rasa di Pulau Satu Spark. Pulau Satu Spark. Iya. Oh, di Spark. Iya, Yang kapasitinya udah itu 45.000 orang itu ya. yang kapasitinya itu sekitar 3.500 sampai 4.000. Kemarin kita jual 3.500. Yang ikutan war ini yang paling gua kayak gitu. 450.000 orang. Gila. Itu yang gua kayak buset banyak banget gitu. Ya di luar emang line up-nya ada Hindia, ada Sal Priadi, ada Nadine, ada Om Leo. Tapi kenapa gua nggak kepikiran GJLS berkaraoke? Aduh. Next lah, nggak apa-apa. Next lah. Next aja ntar di filmnya GJLS aja. Oke. Lu bikin lagi pas film Gejeles Kita mau udah tayang. kita ajak Midnight Serenade. Kenapa jadi gua yang bikin? Kan gua nggak invest. Ya nggak apa-apa, santai Tolong aja. Mai, tolong Mai, tolong lah Mai, bantuin kita Mai. Lu Berarti gokil, ini Tan. tanggal 19 itu akan ada event lagi. Ada event itu Midnight Serenade juga. Festival Perayaan Mati Rasa X Cinemaku Day 2025. Jadi gue sekalian mempromosikan film-film yang akan tayang di tahun 2025 dari Cinemaku. Oh, situ nah itu ya? aja kalau mau masukin film GJLS. Kagak. Oh, nggak boleh. Masukin aja di situ. Masukin aja. Poster si Kayak Mai minta satu, sama Mai. temen kayak. Tolong lah. Iya. Orang kayak ada trailer semenit lah. Ya itu emang trailer segituan lah, teaser lah itu. Bisa tap in nanti kita. Nah, tuh. Bisa. Gope. Pamon yang bilang aja, Pamon yang bilang jangan kita. Iya. Biar dia Anjing. kayak Dia kayak gitu dong. kalau kita yang bilang masih ada bisa nolak. Kalau Pamon yang bilang nggak bisa. Bangsat. Tapi Mai, Gak jelas banget anjir. ini kan tadi kan kita udah ngobrol soal perayaan mati rasa, bagaimana seorang hubungan keluarga gitu. Nah ini dari kita berlima nih, gue pengen denger kira-kira kita ada pesan nggak sih buat salah satu saudara atau keluarga atau orang tua gitu, yang pengen kita sampein lah gitu. Buat adik gue gitu Boleh, boleh. silakan. Boleh. Ya kuliah yang bener aja. Dia kan ngekos sekarang. Jadi dia hidupnya lebih bebas dari gue. Gue gak pernah boleh ngekos. Dia boleh ya sekolah yang bener. Gue sedih waktu itu waktu dia cabut ke kosannya untuk pertama Di kali. mana sih kuliahnya di mana? Alam Sutra. Oh, Alam Sutra. Gue aja tengokin mah nggak apa-apa kalau gitu. Deket sini mah. Alam Sutra. Gua aja Rumah nih gue gua. Bekasi anjir jauh Iya, banget. Ya Allah kayak di Jawa. Tapi kan gue males nyamperin. Ya gue sedih kayak, sedih juga ya. Karena gue tuh cukup nggak akur lah gitu, jarang ngobrol apa. Tapi semenjak dia ngekos kita tuh tiap dia pulang kita malah main bareng ngobrol. Oh jadi. Tapi Dia ya kayaknya juga di kosan nih, pulang kuliah mainnya ke Bekasi, temennya masih di Bekasi. enggak, coba po. Oh iya. Dia intinya ya gue bangga lah, maksudnya udah berani hidupnya, lebih berani dari gue gitu. Banyak keputusan yang dia lebih berani ambil dari gue gitu. Keren. Mantap lah. Bang Randi. Walau cuma di Alam Sutra. Gue juga pengen ngomong sama adek gue, sorry kalau sering gak dengerin gitu ya. Jadi walaupun gue abang tapi ya gue sayang banget sama adek gue. Karena pesan dari bokap gue yang udah meninggal, kita berdua nggak boleh berantem. Jadi apapun masalahnya, nih kakak adek jangan sampai berantem. Jadi itu yang gue pegang sampai. Nih, po, biar makin tinggi stake-nya, nangis po, po. Ini terakhir. Oh iya. Oh, lo dulu. Gua jadi mikir. Buat orang tua gua, pokoknya buat nyokap, buat bokap, semoga ini baru pensiun kan dua-duanya, semoga setelah ini bisa
Kerja lagi. Bukan dong, bisa merayakan kebahagiaannya, bisa udah tenang, udah istirahat, udah bisa senang-senang aja lah sekarang gitu. Kalau gua, kalau lu Hip, Buat Ade, buat Tika, semoga segera menemukan jodoh. Pesan kakak banget ya. iya. Terus juga semoga bisa menjalani mimpi-mimpi di hidupnya gitu. Kalau mau resign dari jadi kontak personku juga nggak apa-apa, silahkan gitu. Kalau mau kerja yang lebih baik. Terus juga buat ayah, semoga bisa menjalani hidup dengan bahagia. Udah itu. Buat ibu tadi dipotong sama Rispo, ini serius nih. Buat Gue pengen ibu, denger sih. Maafin aku belum bisa jadi anak yang berbakti banget. Terus juga semoga ibu bahagia di alam sana. Amin. Amin ya robbal alamin. Sampai ketemu lagi, Bu. Wah, hidup lagi. Di Alsut. Jadi gue bingung. Ya gue apa? Mampus lu, Po. Alam Sutra. Di Alsut. Rispo sekarang. Rispo, buat Pak. Ayo. Ayo, Po. Buat Ading. Buat Adi Nih, kecilin. Siapin. Copyright. Tak langsung kayak tadi. Buat Bapak, Buat Oke, Ading. satu-satu. Buat Bapak. Satu-satu. Bapak Bapak yang mana? buat orang tua, buat Bapak yang mana dulu buat nih? orang tua gua lah. Yang Ada berapa? Yang kandung, bapak kandung dan ibu kandung berarti. Iya, Oke. kandung. Kandung berapa? Kandung mah satu sama lu juga anjing. Kandung dua dong, kan bapak Iya, satu, ibu satu. Iya, ibu satu, bapak satu Oke. gitu. Tiri, Tiri berapa ya? Enggak tahu dia main. Yang Udah bapak enggak di kelacak. Depok aja, Emang bapak banyak Piko. Udah enggak kelacak udah. Yang sama bapak Piko kan lu juga dibesarkan. bapak nggak kelacak anjing. Lu kan dibesarkan sama bapaknya Viko juga. Iya. Ya satu dulu, yang mana dulu nih lu? Lu pengen kemana? Mana lu ini ya? Ya bebas, lu mau Bebas. nyampein ke siapa? Tadi kan gua udah buat orang tua, Iya, dia gua buat adek. adiknya. Iya, iya buat orang tua gua aja. Gua Oke. buat orang tua, bapak, mama, papa, semua. Terima kasih udah membuat aku ada di dunia ini. Apapun kejadian masa lalu akan aku jadiin pelajaran sehingga di masa depan anak-anak aku tidak seperti aku. Ya Allah. Template ya? Iya, kayak anjing ya. Masa orang nyampein Goblok gitu. ya. Goblok ya, Gen. Buat adik nggak ada buat Buat adik? adik Buat adik ada nggak? udah males. Buat Ada lah. adik, Siapa tahu kan lu udah nggak ini kan. Kalau nggak mau Ya. nangis gitu, Po? buat adik semoga bisa menata kehidupan. Buat Vira namanya ada adik. Semoga Yang Hafiz ya. ya, semoga rumah tangganya, keluarga kecilnya bahagia terus gitu. Kalau pun ada masalah apapun itu, semua orang pasti hidup ada masalah, tinggal gimana kita menyikapi masalah itu. Yang satu lagi. Yang satu lagi. Buat Padli, Padahal adek gua. Padahal adek gua. Bisa suara kambing ya. Bisa suara kambing adanya. Adek gua punya suara kambing. Tapi bukan suatu kebanggaan sih maksudnya. Lu tapi kambing juga bisa. Coba, Gin. Suara kambing. Nggak mirip bos gua. ada Oke. gua ada Padli, anak bokap gua di Tiga Raksa namanya Padli. Oh, Ada Oh, juga. iya. sama berarti. Sama. Coba kambing dulu lah, Gen. Coba, Gen. Bawa pakai motor. Iya, yang mau dikorbanin. Yang mau dikorbanin. Oke, Buat Viko, sekarang buat Viko nggak ada. buat Kan ada lu juga. Lagi nggak ada apa-apa. Oh, lagi nggak ada masalah. Udah lagi males. Oh, ya udahlah saking kita malesnya coba ya. mengerti lah. Oke. Oke, sekarang Rispo akan bermain kokologi nih. Suatu hari Anda tersesat dan terpisah dari grup traveling. Oke. Hari bertambah malam sedangkan daerah tempat Anda tersesat sangat sepi. Anda benar-benar sendirian sampai akhirnya Anda menemukan sebuah penginapan kecil di tempat terpencil. Pemiliknya mengatakan semua kamar yang tersisa adalah kamar berhantu. Sedangkan Anda tidak mempunyai pilihan lain untuk mencari penginapan lain karena hari makin gelap. Di antara pilihan kamar di bawah ini, kamar manakah yang akan Anda pilih? Kamar A, kepala hantu melayang dan menatap Anda dari luar jendela kamar. Kamar B, pintu kamar mandi
terbuka dan tertutup sendiri dan terdengar suara tangisan wanita dari dalam kamar mandi. Kamar C, tempat tidur mulai bergoyang-goyang pada saat Anda mencoba tidur di atasnya. Kamar D, hantu tanpa kepala duduk di ujung kaki tempat tidur jika Anda terbangun tengah malam. Buset, serem amat. Gua kepala gua. Gua Gua kepala melayang. Gua kepala melayang di luar jendela. Kan gua bisa Kepala tutup hantu jendelanya. melayang Iya. dari luar jendela. Gua kepala melayang. Gua kasur goyang deh. Kan kayak malah enak. Digoyangi kayak ayunan ya. Kepala melayang. Kalau lu? Sama kepala melayang di luar Harus jendela. beda. Lu sama Oh, berdua. iya, betul. Ya deh, gua sama Umay dulu. Yang A Yang gua nggak sama sama Umay. jawabannya bertiga. Yang gua sama Umay. Anjing, Yang kenapa gua bisa sama beda? Umay. Randy dulu. Oh iya, Randy dulu apa? ya. Kasur. Yang C. Kasur. Berarti kenapa, Po? Yang C itu Anda adalah orang yang aktif yang tidak dapat diam karena Anda membutuhkan ruang gerak yang luas. Benar. Anda dengan mudah beradaptasi pada suatu pekerjaan yang Benar, penuh dengan perubahan dan tidak bersifat rutin. Pekerjaan yang cocok itu asuransi. Ganti deh. Sekarang Nggak bener berarti. Tapi bener dia maksudnya Bang Yang Randi gampang beradaptasi. beradaptasi. Kalau ibarat ini orang beli somai ngantri gitu. Ya enggak ibarat. Ya, ibaratnya. doang. Ibaratnya. Gue paling seneng kalau MC main ibarat. Ibarat. Main di barat. Main di barat. Ibarat orang lagi ngantri beli somai nih, ke Abang Ya, Somai. Bang kalau Radin ini dia tuh tipikalnya kayak orangnya gimana? yang nggak bisa diam, terbuka dan gampang beradaptasi. Lagi ngantri, gitu. set. Mau beli, dia ngantri misalnya kelima gitu, orang beli. Terus pas giran dia, wah Bang ini resepnya gimana nih? Oh, malah diajak passion. ngobrol. Iya, ajak ngobrol. Ini apa bahan-bahannya apa? Jadi aja, pengen tukang gitu, jadi pengen jadi tukang Iya. somai. Nggak lama dia Ibarat spesialisasi. dia orang yang di kebun binatang. Iya, Kira-kira gimana? kebun binatang. ya. Tapi nggak ada orang, cuma ada binatang. Oh, iya. Paling dia pas ngelihat kayak rusa gitu, kan. Kenapa nih jadi rusa gitu? Oh, diajak karena ngobrol. gampang beradaptasi. Gampang beradaptasi, ambel. Hambal apa anda beradaptasi? Hambal apa tolol? Ya adaptasi gitu jadi kayak Adaptasi. Adaptor. tanduk lu bagus juga. Tanduk. Dipuji. Oke, sekarang gua sama Umay. Sama gua. Enggak, lu beda. Enggak, gimana enggak Lu bisa? pilihnya yang apa mah tadi? Yang kepala A. melayang. Kepala melayang. Karena Kalau jalan- gua pilih karena tidur gua tetap nggak keganggu kalau Iya. itu. Karena cuma melayang-melayang Bisa doang. ditutup. Kalau yang lain tetap keganggu gua. Lu itu orang yang senang punya waktu banyak sendiri karena sangat nyaman bekerja sendiri. Pekerjaan yang tidak mudah terpengaruh oleh faktor-faktor luar dan pendapatan yang pasti malah lu nggak terlalu suka. Kalau ibarat gua pedagang sejadah, kira-kira tuh gimana? Misalnya pedagang sadah. Tapi tempatnya rame, itu gimana Tempatnya rame. kira-kira? Lu Jadi- pengennya gimana? Gua. Pada saat lu lagi jual sejadah, gitu kan nih sejadah Rame. Akhirnya lu akan pergi ke kamar. Terus Sejadah sendiri. jual online aja. Jual Live, online. tapi live kali. enggak. Terus sama siapa? Enggak ada yang boleh enggak suka terlalu ramai. Rame. Jangan dagang Senang lah. sendiri Senang gitu. sendiri. Jangan dagang. Jadi orangnya gitu. Kalau ibarat orang beli somai, beli somai. Misalnya Maksudnya biar sama, biar nyocokin sama Iya. Bang Randi. Tadi kan Bang Randi juga tukang Saya somai. di antrian ke Somai. 8 dan Iya, antrian ke 8 udah Set. 7 orang pas dia masuk. Somai ya. Sama ya, Sama mikir. ya. Kalau dijawab, bukan. Ini somai. Oh ini somai. Terus? Iya deh, iya deh. Iya deh, iya deh, somai deh. Iya deh somai. Somai gitu. deh. Somai deh. Somai deh. Boleh ikut ke kamar gitu. Pedagang somainya cewek. Enggak, saya mau belinya di kamar sendiri. Oh, karena benar-benar pengen butuh waktu sendiri. Saat masuk ke kamar. Masuk kamar. Kamar. Anjing terus, anjing. Tahu ada tahu. Ya ketinggalan. Ketinggalan, tahu. Saya keluar dulu deh. Ada temennya nggak yang cakep lagi panggilin? Oh. Ada, dibawain. Dibawa. Set. Ada deh. Panjang bener ini. Yang Arigen, yang Ya Arigen. sama, gua udah sama Enggak, itu. beda. Yang Apaan Arigen. anjing udah sama Yang gua. Arigen. Lu milih yang mana, Gen? Yang kepala Sama, hantu- gua main sama Enggak, Rispo. beda. Ya beda orang, beda ini. Sama lah gimana. Kepala hantu melayang dan menatap Anda dari luar. Yang Kalau Regen. Regen berarti ini lu sering
berang gak cebok. Itu karakter, ini karakternya adalah orang santai Sama kalau di berantakan. keramaian keluar conge. Ini nih, tadi ini karakter orang, tipe orang. Gua itu bukan tipe, ya itu mah. Lu diam nggak usah bisikin anjing. Orang pilihannya sama, gimana bisa tiba-tiba beda? Congnya susah dilap. Iya. Udah lu aja. Oke, Umay, Bang Randy, terima kasih. Sukses semua buat perayaan Mati Rasa. Ini ada oleh-oleh dari kita. GJLS. Semoga suka. Terima Coba kasih. ukurannya ntar dicek aja deh. Itu. Iya deh. Jangan lupa juga untuk nonton perayaan Mati Rasa tanggal 29 Januari ya. Ini dipakai di premier ya. Oh, gua udah punya ini nih. Udah punya. Wih, Tapi size-nya gua kekecilan. Ini yang nenek-nenek ini. Nenek-nenek Ibarat ketabrak. nenek nyebrang. Ibarat nenek-nenek nyebrang. Ntar yang somai juga keluar bentar lagi ya. Keren. Ibarat beli somai. Oh, itu yang Ini bakteri loncat. Ini umur. bahannya enak. Kecoa lagi nih. Kecoa bukan nih? bakteri loncat umur, namanya bakteri loncat umur. Ada yang XL nggak guys? Ada XL. tukar aja. Tukar desain juga boleh. Boleh. Boleh lagi nggak? Boleh. Terima kasih. Jangan lupa untuk saksikan sekali lagi perayaan Mati Rasa tanggal 29 Januari di bioskop-bioskop kesayangan Anda. Celah kesayangan Anda. Masih aja ya. Anjay. Pokoknya jangan lupa filmnya dijamin ini buat keluarga. Cocok nih nonton sama Ade kalau misalkan lagi ini janjian ya beli Lagi tiket nggak akur gitu. ya? Lagi nggak akur gitu. Lagi nggak akur, lagi ada problem. Apa? Kalau gua nonton sama Ade malah aneh. Misalnya lu traktir nih ada popcorn segala. Ya, po mending duitnya. Ibarat ke bioskop sama Ade. Ya Allah, dimancing. Kalau dia minta mentahnya. Sukses Umay, sukses juga buat karya-karya yang berikutnya. amin. Karya Ya, tahun ditunggu lah. 2025 ini banyak sekali yang bakal dikeluarin sama Sinemaku ya, Maya. Kita tunggu pokoknya karya-karya berikutnya. Siap. Sampai ketemu lagi di GJLS Show. Ready to go? Sikat! Kami senang semua gembira, mari kita tertawa. Sebarkan gembira berangkat, GJLS di sini nikmatilah perayaan.